Kalau kita bicara soal Papua, selain keindahan alam dan budayanya, biasanya yang langsung muncul di kepala orang adalah perang di hutan. Perang antar suku kembali pecah di Kampung Healekma, Distrik Napua. Lamek Alip Kitaplo tewas dalam operasi militer di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Tapi sebenarnya cerita Papua jauh lebih rumit daripada sekedar konflik bersenjata. Karena di balik semua itu ada sejarah yang sangat panjang. Ada rasa kecewa, ada ketidakpercayaan, dan ada generasi-generasi yang tumbuh di tengah konflik yang bahkan sudah dimulai sebelum mereka lahir. Sebagian orang melihat OPM sebagai ancaman terhadap Indonesia. Sebagian lainnya melihat mereka sebagai hasil dari sejarah yang dianggap belum pernah benar-benar selesai. Dan di video ini, kita nggak akan melihat konflik Papua cuma dari satu sisi. Kita bakal coba memahami bagaimana semuanya bermula. Siapa saja tokoh yang punya peran besar di dalamnya. Pada tahun 1949, Indonesia akhirnya mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda setelah perjuangan panjang sejak proklamasi 1945. Hampir seluruh wilayah bekas Hindia Belanda diserahkan ke Indonesia. Tapi ada satu wilayah yang belum, yaitu Papua Barat, atau yang saat itu dikenal dengan nama Netherlands New Guinea. Dan keputusan Belanda untuk mempertahankan Papua inilah yang menjadi awal dari konflik panjang berikutnya. Indonesia punya alasan yang sangat kuat, dan bagi Soekarno dan para pemimpin Indonesia saat itu, Papua adalah bagian sah dari bekas wilayah Hindia Belanda. Artinya sederhana, kalau Belanda meninggalkan Indonesia, maka seluruh wilayah bekas koloninya, termasuk Papua, juga harus ikut menjadi Indonesia. Buat Indonesia, ini bukan sekedar soal wilayah, ini soal harga diri bangsa yang baru saja merdeka. Karena Soekarno percaya, kolonialisme harus dihapus sepenuhnya. Tak boleh ada satupun wilayah yang masih berada di bawah pengaruh Belanda. Tapi Belanda punya pandangan yang benar-benar berbeda. Mereka menganggap masyarakat Papua punya identitas sendiri. Secara etnis lebih dekat ke rumpun Melanesia. Menurut Belanda, masyarakat Papua belum pernah benar-benar terlibat dalam gerakan nasionalisme Indonesia yang waktu itu banyak berpusat di Jawa dan Sumatera. Karena itulah Belanda mulai mempersiapkan Papua untuk kemungkinan menjadi negara sendiri. Dan persiapan itu bukan cuma wacana. Belanda mulai membentuk Dewan New Guinea, melatih birokrat lokal Papua, mendidik elit politik lokal, sampai memperkenalkan simbol-simbol negara. Dan bagi sebagian orang Papua saat itu, ini mulai menumbuhkan gagasan bahwa mereka mungkin bisa berdiri sebagai bangsa sendiri. Sementara di sisi lain, Indonesia melihat semua itu sebagai upaya Belanda memecah wilayah Indonesia. Dua pandangan ini akhirnya bertabrakan dan ketegangan mulai meningkat dari tahun ke tahun. Masuk awal 1960-an, Presiden Soekarno mulai kehilangan kesabaran karena selama bertahun-tahun diplomasi dengan Belanda tidak menemukan titik terang. Akhirnya, pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumumkan Operasi Trikora di Yogyakarta. Isi perintahnya sangat jelas, menggagalkan negara boneka Papua buatan Belanda dan memasukkan Papua Barat ke dalam Indonesia. Ini menjadi titik ketika konflik diplomasi mulai berubah menjadi konflik militer. Indonesia mulai melakukan infiltrasi pasukan ke Papua dan ketegangan pun meningkat. Dan dunia internasional mulai memperhatikan karena saat itu dunia sedang berada di tengah perang dingin. Amerika Serikat takut Indonesia yang sangat besar dan strategis jatuh terlalu dekat ke Uni Soviet. Apalagi saat itu Soekarno memang punya hubungan cukup dekat dengan Blok Timur. Kalau Indonesia sampai sepenuhnya berpihak ke Soviet, dampaknya itu bisa besar bagi Amerika. Akhirnya, Amerika memilih turun tangan, bukan untuk membantu Belanda, bukan juga untuk membantu Papua merdeka, tapi lebih untuk menjaga Indonesia tetap berada di pengaruh Barat. Dan dari situlah lahir Perjanjian New York
tahun 1962. Perjanjian tersebut berisi Papua akan diserahkan sementara ke PBB melalui Juntea, lalu setelah itu dialihkan ke Indonesia. Tapi ada satu syarat penting, Indonesia wajib mengadakan referendum untuk mendengar langsung suara rakyat Papua, apakah mereka ingin bersama Indonesia atau memilih merdeka. Dan referendum itu nantinya dikenal dengan nama PEPERA, Penentuan Pendapat Rakyat. Di atas kertas semuanya terlihat demokratis, tapi justru disinilah salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Papua pun dimulai. Het verleden. Hij riep hen voorts op steun te geven aan het bewind van de Verenigde Naties. Kort hierop Kalau mendengar kata referendum, yang dibayangkan orang biasanya adalah satu orang, satu suara. Semua rakyat memilih langsung, rahasia, bebas, tanpa tekanan. Tapi yang terjadi di Papua tahun 1969 itu berbeda. Pemerintah Indonesia tidak melibatkan seluruh rakyat Papua. Sebagai gantinya, hanya sekitar 1025 orang yang dipilih untuk mewakili seluruh masyarakat Papua. Padahal jumlah penduduk Papua saat itu mencapai ratusan ribu orang. Dan menurut banyak laporan sejarah, para perwakilan itu berada dalam tekanan militer. Bahkan utusan PBB saat itu, Ortiz Sanz, dalam laporannya mengakui bahwa proses tersebut tidak sepenuhnya memenuhi standar penentuan nasib sendiri yang bebas. Namun, hasil akhirnya tetap diterima secara internasional. Papua resmi menjadi bagian Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia, PEPERA adalah bukti sah integrasi Papua. Tapi bagi sebagian masyarakat Papua, PEPERA dianggap sebagai proses yang tidak benar-benar adil. Dan sejak saat itu, rasa kecewa mulai tumbuh semakin dalam. Yang penting dipahami adalah kekecewaan ini tidak langsung berubah jadi perang besar. Awalnya hanya berupa rasa tidak percaya, bisik-bisik di kampung, pembicaraan diam-diam, dan kemarahan yang dipendam. Tapi situasi berubah ketika simbol-simbol identitas Papua mulai ditekan. Bendera bintang kejora dilarang, Dewan Papua dibubarkan. Banyak orang membayangkan OPM sejak awal adalah organisasi besar dan sangat rapi. Padahal kenyataannya tidak. Di awal kemunculannya, gerakan ini sangat terpecah dan bergerak secara diam-diam. Salah satu tokoh awalnya adalah Aser Demutekai di Jayapura tahun 1963. Yang menarik, gerakannya bukan langsung gerakan perang. Aser lebih percaya bahwa Papua suatu hari akan merdeka lewat jalan spiritual dan politik damai. Ia percaya ada janji leluhur dan keyakinan agama yang suatu saat akan membawa Papua menuju kemerdekaan. Ia bahkan berharap Indonesia mau memberikan kemerdekaan secara sukarela. Tapi di tempat lain, muncul kelompok dengan pendekatan yang berbeda. Di Manokwari, tahun 1964, muncul tokoh bernama Tirainus Arongger. Kalau Aser bergerak secara diam-diam secara spiritual, Tirainus mulai bergerak secara politik. Ia mencoba menyusun dokumen untuk dibawa ke PBB. Isi dokumen itu mempertanyakan status Papua dan meminta peninjauan ulang perjanjian New York. Namun, sebelum dokumen itu berhasil keluar negeri, Tirainus ditangkap aparat Indonesia di Biak tahun 1965. Dan justru setelah itu, gagasan Papua Merdeka mulai menyebar semakin luas. Kelompok-kelompok kecil mulai terbentuk di hutan, dan situasi perlahan mulai bergerak menuju konflik bersenjata. Masuk akhir 1960-an, gerakan Papua mulai berubah. Mereka tidak lagi bergerak dalam kelompok kecil yang terpisah. Kini mulai muncul upaya membangun struktur perjuangan yang lebih jelas. Dan salah satu tokoh yang paling penting di fase ini adalah Seth Javed Rumkorem. Ironisnya, ia dulu justru anggota TNI. Awalnya, Rumkorem percaya Papua bisa berkembang bersama Indonesia, tapi pandangannya berubah setelah melihat tekanan militer dan situasi menjelang PEPERA. Ia akhirnya kabur ke perbatasan Papua dan Papua Nugini. Dan disinilah ia membangun Markas Victoria atau yang dikenal sebagai Marvik. Di tengah hutan itulah, Rumkorem mulai membangun sesuatu yang lebih besar dari sekedar gerilya. Ia mencoba membangun sebuah negara. Tanggal 1 Juli 1971, Seth Rumkorem membacakan proklamasi kemerdekaan Papua Barat. Mereka membentuk pemerintahan sementara, membentuk tentara, membentuk struktur negara, tapi semuanya berjalan jauh di dalam hutan. Tanpa pengakuan internasional,
Dan beberapa tahun kemudian, gerakan ini mulai pecah dari dalam. Hal ini didasari oleh perbedaan strategi, perbedaan kepemimpinan, sampai sentimen kesukuan mulai memunculkan konflik internal. Dan sampai hari ini, perpecahan internal masih menjadi salah satu masalah terbesar gerakan Papua. Lebih dari 60 tahun berlalu sejak konflik pertama meledak, tapi Papua sampai hari ini masih belum benar-benar damai. Kelompok bersenjata masih aktif di beberapa wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Pemerintah Indonesia menyebut mereka KKB atau kelompok separatis. Sementara kelompok itu menyebut diri mereka sebagai Tentara Perjuangan Papua Barat. Dan di tengah semua itu, warga sipil lagi-lagi menjadi pihak yang paling terdampak. Namun sebenarnya, berbagai upaya penyelesaian sudah beberapa kali dilakukan. Seperti pada tahun 2001, pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus atau Otsus untuk Papua. Tujuannya adalah memberikan kewenangan dan dana lebih besar agar pembangunan Papua bisa dipercepat. Jalan dibangun, bandara dibangun, pendidikan dan kesehatan mulai diperluas. Tapi bagi sebagian aktivis Papua, masalah Papua bukan cuma soal pembangunan, melainkan soal sejarah, keadilan, dan pelanggaran HAM masa lalu. Di sisi lain, kelompok pro kemerdekaan juga mencoba mencari jalur internasional. Seperti pada tahun 2014 muncul ULMWP atau United Liberation Movement for West Papua. Organisasi ini mencoba membawa isu Papua ke forum internasional. Dalam momen memperingati 64 tahun Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua pada 1 Desember 1961 lalu. Dan tokoh yang paling dikenal dari gerakan ini adalah Benny Wenda. Namun lagi-lagi perpecahan internal kembali muncul. Tidak semua kelompok Papua sepakat dengan cara perjuangan Benny Wenda. Dan sampai sekarang solusi besar untuk konflik Papua masih belum benar-benar ditemukan. Karena akar konfliknya sendiri sangatlah panjang. Dan mungkin itulah yang membuat konflik Papua begitu sulit diselesaikan. Karena ini bukan cuma soal senjata, bukan cuma soal politik, tapi juga soal sejarah panjang yang meninggalkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan di banyak pihak. Dan semakin lama konflik ini berlangsung, semakin banyak generasi yang tumbuh di tengah rasa curiga dan luka yang belum selesai. Jadi menurut kalian gimana? Apa sebenarnya akar terbesar konflik ini? Apakah karena sejarah integrasi yang masih diperdebatkan, pendekatan keamanan yang terlalu keras, atau karena sampai hari ini belum ada dialog yang benar-benar dipercaya semua pihak? Dan menurut kalian, apakah konflik Papua masih mungkin diselesaikan secara damai? Kita diskusikan di kolom komentar.